التأويل والرزق فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأقنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين رب زدنا علما ووسع لنا برزقنا وبارك لنا فيما رزقنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجها في الدنيا والآخرة من المقربين كثيرا ولي حسن الفعل قائما بلا زوال يا مجيب بلا مثال ولك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف ولك كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلامذنا من أهل الخير ولا تجعلنا وأيام أهل الضير إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wasallam. Masih menerangkan sarah daripada bait wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatin lailan liqudsin yudra. Tanbih, ada warning dari Imam Nawawi qauluhu. Adapun perkataan Sayyid Al-Marzuqi wa qabla hijratin nabiyil isra wa qabla hijratin nabiyyi, qabl ini kan termasuk zarab zaman, itu muta'alikun berhubungan, masih punya ta'aluk bimahzufin terhadap lafaz yang dibuang, yaitu lafaz istaqarra au kainun, sungguh telah sebelum hijrah ya, telah ditetapkan sebelum hijrah Nabiul Isra, Nabi itu Isra, dimi'rajkan sebelum beliau hijrah. Yang mana khabarun muqaddam, yang lafaz terbuang ini itu menjadi khabar muqaddam. Kalau dalam makna Jawa wal wawu ada itu dakhilatun ala qaulihil isra, masuk pada ucapan Sayyid Al-Marzuqi al-isra, maksudnya sebelum hijrah terjadilah isra. Bihasbil hamzah, lafaz isra dengan membuang huruf hamzahnya al-mamdudati yang dipanjangkan karena qolil wazni, untuk menyesuaikan wazan. Biar pas dan nada notnya tuh pas jadi. Wa qabla hijratin nabiyil isra. Jadi hamzahnya memang sengaja dibuang dikarenakan untuk menyesuaikan wazan. Asalnya isra. Wa huwa mubtada'un muakhar. Lafaz isra ini menjadi mubtada yang diakhirkan karena khabarnya tadi sudah didahulukan. Wa taqdirul kalam wal isra'u sabitun wa taqdirul kalam, takdirnya kalam, wal isra'u sabitun. Wa hasilu qoblal hijrah qauluhu mim Makkah. Jadi sebelum hijrah ya, mulai dari kota Makkah. Bisorfi, lafaz Makkah dibaca dengan menggunakan tanpa menggunakan tanwin karena Makkah termasuk isim ghairu munsharif. Lil wazni, dan juga karena untuk menyesuaikan wazan. Qauluhu lailan, adapun ucapan Sayyid Al-Marzuqi lailan, maksudnya lailan itu malam. Di sini berarti apa? Ai fi ba'di qalilin minal lail, hanya sebagian daripada malam. Nah, malam itu kan jumlahnya berapa? 12 jam. Jadi hanya sedenget baik ya yang dipergunakan malamnya itu untuk perjalanan Isra dan Mi'raj. Qala Az-Zamakhsyari, berkata Imam Zamakhsyari, yashhadu li zalik qira'ata Abdullah wa Huzaifah minal laili. Ya, yang mana berkata Imam Zamakhsyari, hal tersebut telah dinyatakan sesuai dengan bacaan Imam Abdullah dan Imam Huzaifah, maksudnya minal laili di situ adalah ai ba'dihi,
yakni hanya sebagian malam saja. Wa fi qaulihi ta'ala, dan di dalam firman Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Asra itu maknanya memperjalankan, bukan jalan dewek. Kalau saro jalan, tapi kalau asra diperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Bi 'abdihi, hambanya. Wa inna ma khussa al-laila, kenapa di situ Allah mengkhususkan perjalanan Isra Mi'raj itu di waktu malam itu ngapo? Dunan nahar, bukan di waktu siang. Li'annahu waqta tafrighil bal, karena waktu malam itu adalah waktu di mana hati dalam keadaan tenang. Waqatil alaik, dan waktu di mana orang itu, kebanyakan mayoritas manusia itu kalau malam itu tidak berhubungan lagi dengan problem-problem. Ya, waktunya memang untuk istirahat. Wakila, amun ada pendapat yang lain ngatoken, nah pokok malam itu dijadikan untuk perjalanan Isra Mi'raj, di anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala lamma mahanurul laili, ketika Allah menghapus cahaya malam, ya dahulu itu malam itu punya cahaya, Allah ganti dengan apa? Bizulami, dengan kegelapan. Wa ja'alan nahara mubsiran fihi bidaw, sementara di situ Allah menjadikan siang dapat dilihat dengan cahaya yang terang. Kana al-lailu hazinan. Nah, ketika Allah jadi menurut satu pendapat yang lain dikatakan menjadikan malam itu gelap dan siang itu terang benderang, maka akhirnya apa? Al-lailu hazinan, malam pun menjadi bersedih. Wa kana al-isra bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil laili, karena kesedihannya itulah Allah lalu kemudian mengisrakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari, lil adalati, sebagai bentuk keadilan. Walizalika, dan juga ada pendapat yang lain mengatakan kenapa kok malam itu dijadikan Isra Mi'rajnya baginda Muhammad, ila ibtakhorun nahar, karena apa? Siang itu pernah bersikap sombong ala laili, terhadap malam. Ya, siang malam ini kan termasuk makhluknya Allah. Nah, siang ini punya sikap sombong dengan malam. Karena apa? Bisyamsi, aku punya cahaya matahari. Faqala, maka malam pun menjawab, la tabtakhor, janganlah engkau sombong. Wa in kanat syamsud dunya tasyruqu fika, meskipun matahari dunia memberikan sinarnya kepada kau, fa saya'ruju bi syamsil wujud fil laili ila sama, akan tetapi syamsil wujud, matahari yang wujud, maksudnya adalah baginda Nabi Muhammad itu diisrakan, mi'rajkan di malam hari ila sama'i, menuju langit ketujuh. Tidak apa-apa kau siang terang benderang, tapi apa? Makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu dimi'rajkannya di malam hari. Wakila, ada juga pendapat yang mengatakan li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi Muhammad adalah sirajun, lampu, pelita. Wasiraju innama yuqadu fil lail, karena Nabi Muhammad adalah lampu, sementara lampu hanya dihidupkan di waktu malam hari. Kalau seandainya lampu dihidupkan di waktu siang, berarti apa? Tuan rumah lupa mati ke. Ada. Wakila, ada juga pendapat lain mengatakan di annau summiya badron fi qaulihi ta'ala Toha, karena baginda Nabi Muhammad dinamakan badron. Badron artinya apa? Bulan purnama. Nabi Muhammad itu bagaikan bulan purnama. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala,
Toha. Toha itu nama baginda Nabi Muhammad. Fa inna ta' bitis'ah. Kalau dalam ilmu falak huruf ta itu jumlahnya 9. Wal ha dan huruf ha itu jumlahnya khamsah. Sallallahu alaihi wasallam yang bagaikan rembulan. Qauluhu liqudsin. Adapun perkataan Sayyid Al-Marzuki liqudsin wa qabla hijratin Nabiyil Isra. Ya kan tadi katanya kan. Memakatin lailan liqudsin yudra. Falam, adapun lam pada kalimat qudsin itu bimakna ila. Maknanya bukan makna milik tapi makna ila yang artinya apa? Sampai ke. Jadi sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullu yajri li ajalim musamma wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri bi ajalim musamma. Surat Fatir ayat 13. Wasakhkhara syamsa wal qamar, dan Allah telah menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajrin li ajalim musamma. Setiap masing-masing itu berjalan li ajalin. Li ajalin di sini maksudnya apa? Ila ajali musamma. Berjalan sampai pada waktu yang telah ditentukan. Jadi ya peredaran bulan, matahari, planet itu mereka berjalan berputar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Mimakatin liqudsin yudro, dari kota Mekah menuju Qudsi, berarti Baitul Maqdis. Wal Quds bisukunid dal, lapat kudus dengan disukun huruf dalnya, lil wazni, tujuannya apa? Untuk menyesuaikan wazan. Liqudsin yudro. Qala fil misbah, sementara dikatakan di dalam kamus al-misbah al-quds al-qudus ya bidom mata ini, yaitu dengan di domah kedua hurufnya kudusun. Wa iskanusani, dan boleh juga dengan mensukun huruf ringan, maksud tanpa jadi harus disukun. Wa huwa at-tuhru, maknanya suci. Wal ardul muqaddasatu al mutahharah, bumi muqaddas, jadi tempat Baitul Maqdis yang suci ya, Baitul Muqaddas. Minha, karena ma'rufun ya, Baitul Muqaddas itu memang sudah terkenal kesuciannya. Wakila, dan dikatakan inna Ibrahim al-Khalil, sesungguhnya Nabi Ibrahim al-Khalil da'a litil kal'at bil qudsi, beliau memanggil ya, bumi Palestina itu dengan bil al-ardu bil qudsi, bumi yang suci. Fasumiyat bizalik, maka dinamakan Kudus, jadi Baitul Maqdis. Qauluhu yudra, sementara perkataan Sayyid Al-Marzuki yudra itu tujuannya takmilatan lil bait, pelengkap atau penyempurna bait. Qauluhu atara'an nabiyyu rabban, adapun perkataan Sayyid Al-Marzuki hatara'an nabiyyu rabban, hingga Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya. Maksudnya apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarahu, ketika Mi'raj Nabi Muhammad melihat Allah fi kulli maratin, pada setiap kali min maratil murajaah, dari bulak-baliknya Nabi ketika kembali menghadap. Nah, disarani oleh Nabi Musa, coba kau minta keringanan wahai Muhammad agar dikurangi, karena umat aku lagi tidak kuat, apalagi umatmu. Nah, ketika kembali kepada Allah, balik lagi ke Nabi Musa, balik lagi ke Allah, nah itu setiap kali berulang menghadap Allah, Nabi melihat Allah. Bimaratil murajaah, jadi setiap kali kembali kepada Allah, Nabi melihat Allah. Wa ru'ya bil aini fid dunya yaqzatan maksusah bihi,
Adapun melihat Allah dengan menggunakan mata zahir di dunia itu adalah yaqzatun maksusah bih, adalah penglihatan yang memang khusus hanya diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selainnya itu tidak baca. Ya, contohnya baca Nabi Musa. Nabi Musa dikongkon melihat Allah, minta untuk bisa melihat Allah. Maka kata Allah suruh nengok bukit Tursina. Kalau seandainya bukit Tursina itu masih tetap semait macam itulah, tidak berubah, maka kau bisa melihatku, kata Allah. Tapi ternyata ketika Allah menampakkan cahayanya di situ, bukit Tursina hancur luluh. Sehingga Nabi Musa pun lenger. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan kekhususan, keistimewaan untuk bisa melihat Allah. Walam taqo li ghairihi, dan untuk melihat Allah ini tidak diberikan kepada selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Allah di dunia maksudnya, tidak diberikan kepada selain baginda Nabi Muhammad. Wa in jazat, meskipun hal tersebut boleh-boleh baik li ghairihi, kepada selain baginda Nabi Muhammad. Aidon aklan, kalau secara akal tuh boleh-boleh baik. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala mawjudun wa kullu mawjud yasihu ayyura. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang wujud, dan setiap hal yang wujud itu sah-sah saja untuk bisa dilihat, tapi secara akal baik. Qala Asy-Syaibani fi qasidatihi min Bahri Tawil, berkata Imam Syaibani fi qasidatihi, di dalam qasidahnya yang disusun dari Bahar Tawil. Wa kullu nabiyyin khassahu bil fadilah wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammada. Setiap nabi itu diberikan khususiyah dengan fadilah, dengan keutamaan. Wa khassa bi ru'yahu an-nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan untuk bisa melihat Allah. Wala aina fid dunya tarahu liqauli siwal Mustafa. Maka tidak ada satu mata pun yang ada di dunia yang dapat melihat Allah kecuali hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi siwal Mustafa idza kana bil qurbi ufrida. Kenapa? Sesuai dengan firman Allah, selain pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izkana bil qurbi ufrida. Nabi Muhammad diberikan keistimewaan khusus, ya. Keistimewaan kedekatan khusus kepada Allah. Karena Nabi Muhammad itu Habibullah, kasih Allah. Wal muradu bi qaulihi li qaulihi huwa qauluhu ta'ala la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Adapun maksud daripada firman Allah li qaulihi qauluhu ta'ala la tudrikuhul absar, setiap pandangan itu tidak bisa memandang Allah. Wa huwa yudrikul absar, sementara Allah dapat memandang segala sesuatu. Wa amma ru'yatu fil akhirah fa ya jaizah. Nah, sementara melihat Allah di akhirat kelak, ya, di akhirat nanti itu fahiya jaizah. Maka hal tersebut boleh aklan menurut aklal, wajibatan syar'an, akan tetapi kalau menurut kacamata syariat itu wajib. Kita nanti melihat Allah di akhirat itu wajib kalau dalam pandangan syariat. Kalau secara akal boleh. Karena penikmat yang paling besar nanti di surganya Allah itu adalah bisa memandang Allah. Kalau segala nikmat yang di surga dengan nikmat memandang Allah. Qala Asy-Syaibani, Imam Syaibani nganokan walaki yarahu fil jinani ibaduhu kama sahha fil akhbar narwihi musnada. Akan tetapi sambungan dari bait yang sebelumnya tadi, melihat Allah di surga bagi hamba-hambanya itu kama sahha fil akhbar, jelas sahih sesuai dengan hadis-hadis yang telah dikhabarkan, sesuai dengan sanad-sanadnya yang sahih. Qala al-Hamzawi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadith wal ashruna. Adapun nasihat yang ke-21 yang tertulis di dalam kitab Taurat atau siapa kemarin Wahab bin Munabbih, ya. Ada 27 nasihat yang tertulis di dalam kitab Taurat. Nah, nasihat yang ke-21-nya apa? Man barang siapa ar-roda yang kepengen ayakuna hakiman, dia menjadi orang yang bijaksana, falyakun aliman, maka hendaklah dia menjadi orang yang alim. Kalau pengen bijaksana, maka dia harus jadi orang yang berilmu. Rawaya diriwayatakan annahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW qala bersabda, man barang siapa ghadan yang mana dia berangkat di waktu pagi, aurahan atau berangkat di waktu sore, wa huwa fi ta'limi dinihi, yang mana tujuan berangkat di pagi maupun sore hari tadi adalah untuk mempelajari ilmu agama, fa huwa fil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi orang yang menuntut ilmu, dalam majlis taklim, dijamin oleh Allah dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Kalau sabda Rasulullah itu macam mana? Man salaka pokoknya intinya barang siapa yang berjalan menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dia akan dipermudahkan oleh Allah, maka dia akan dipermudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Rawahu Abu Naim wa hadza ma yuqalu indal qiyami minad darsi. Nah, ini ada ijazah, ada sebuah doa yang mana doa ini diucapkan ketika selesai dari belajar, selesai dari majelis taklim. Doanya apa? Minasy-syaikhi al-ari Minasy-syaikh Ali al-Maghribi, dari Syekh Ali al-Maghribi qaddasa sirrahu. Apa dia doanya? Allahumma ya Allah, inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ila inda hajati ilaih. Nah, ini doanya, doa yang dibaca selesai majelis, setelah selesai taklim. Ya Allah, inni istauda'tuka, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu ilmu qara'tuhu yang aku baca. Kalau sudah kutitipkan ya Allah, fardudhu, maka kembalikanlah ilmu itu ilayya kepadaku indah hajati ilaihi, ketika aku memerlukannya. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Nah, itu doanya. Ya Allah, aku titipkan ilmu yang sudah aku pelajari ini kepada Engkau, ya, yang sudah aku baca ini, yang sudah aku pelajari ini. Lalu kemudian nanti ya Allah, kembalikan ilmu itu, ya, ilayya kepadaku indah hajat ilai, ketika aku memerlukannya. Kenapa cobaan wong belajar itu apa? Kalau sudah hafal, sudah paham, dia lupa. Males. Males itu apa males? Males.
ada keinginan kuat, ada keinginan kuat untuk menggapai sesuatu, akan tetapi raga itu males untuk menempuhnya, itu males. Ada kepengenan tapi raga males. Padahal raga ini tadi ada kemampuan untuk menggapainya. Kalau lemah, raga tidak kuat, tapi ada keinginan untuk menggapai sesuatu. Kalau malasnya tadi, raga kuat, tapi tidak katik keinginan untuk menggapai sesuatu. Wasaniya wal ishruna, adapun nasihat yang ke-22, man barang siapa aroda yang kepengen ayakuna salima minan nas, barang siapa yang pengen selamat dari manusia, ay min syururihim, dari keburukan manusia, fala yazkur ahada minhum, maka janganlah ia menyebutkan salah seorang di antara mereka illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Wal ya'tabir fiha, maka juga hendaklah dia mengambil pelajaran pada dirinya sendiri, min ayyi syai'in khuliqat, dari mana ia diciptakan. Fahiya makhluqatun min nutfatin qadzrah, sesungguhnya diri ini diciptakan dari setetes air mani yang menjijikkan. Ngapo nak sombong, ngapo nak merasa lebih hebat, ngapo nak merasa lebih baik dari yang lain. Walima za khaliqat, dan dia harus mengambil pelajaran dari mana, untuk apa dia diciptakan. Fahiya makhluqatun li taatillah, diri ini diciptakan untuk taat kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Rawiya diriwayatakan anna sallallahu alaihi wasallam qala iyyaka wa narul mu'min, waspadalah, takutlah kamu kepada narul mu'min. Narul mu'min itu maksudnya menghidupkan apinya orang mukmin, orang yang beriman. La tuharrikuka, janganlah engkau hidupkan api orang mukmin. Wa in asara kulla yaumin sab'a marat, meskipun seorang mukmin ini tadi dalam satu hari melakukan kesalahan sebanyak 7 kali. Ada wong yang beriman, kamu kecil ke dia, kamu kolak ke dia karena sering melakukan kesalahan. Karena apa? Fa inna yaminahu biyadillah, kenapa sesungguhnya orang yang beriman itu ada di dalam genggaman Allah. Iza sya'a ayyud isyahu an asyahu, jikalau Allah berkehendak maka sangat mudah bagi Allah untuk memberikannya semangat untuk dapat kembali taat kepada Allah. Kalau seandainya dong yang awalnya alim tiba-tiba malas, lalu kita terudei, kita katoi, Allah itu sangat mudah bagi Allah untuk kembali membuat dia menjadi stabil. Berarti untuk bersemangat lagi ibadah, untuk semangat lagi taat. Intinya kalau pengen selamat dari keburukan manusia, maka jangan suka mengecikkan, menghina, merendahkan orang lain. Wasalisu wal ishruna, adapun nasihat yang ke-23, man barang siapa aroda asyarafa yang kepengen mendapatkan kemuliaan, ail ulu, kehormatan, fit dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat,
falyakhtar al-akhirah, maka hendaklah dia memilih akhirat ala dunia mengalahkan dunia. Bi ayyul alazimal ibadat fi jami' awqatihi haitsuma yatik, yaitu dengan cara dia melazimkan ibadah di dalam semua waktunya, ya, haitsuma yatik, ya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Maksudnya apa? Sejak kita lah sudah duduk di majelis, maka sedikit demi sedikit payo berguyur untuk memahami dan juga mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Kalau wong yang ndak majelis nyari duit gerot pagi siang sore malam, ya kita yang sudah duduk majelis ya santai-santai baik, jangan dikejarnya dunia tadi. Kenapa? Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Dikejarnya juga kalau tidak rezeki dia lagi. Jadi kalau pajak waktu memang digunakan untuk ibadah, kerja ya untuk ibadah, ya. Niat begawe tadi untuk membantu sesama, maka dia menjadi ibadah. Waktunya ibadah, waktunya ngaji, waktunya begawe ya begawe. Jangan segala waktu itu digunakan untuk urusan dunia. Warabi'u wal isyruna, adapun nasihat yang ke-24, man barang siapa aradal firdaus yang pengen masuk ke surga firdaus, wa huwa alal jinan, yang mana surga firdaus ini adalah surga yang paling tinggi, wan na'imul ladzi la yughni la yafna, dan juga pengen mendapatkan kenikmatan yang tidak akan pernah sirna, wa huwa na'imul jannah, yaitu nikmat surga, la tudayyi umrahu fi fasadid dunya, maka jangan dia menyia-nyiakan umurnya di dalam kerusakan dunia. Maksudnya apa? Dengan cara apa? Bi fi'lil ma'asi, dengan cara melakukan perbuatan maksiat. Jangan dihabiskan umurnya hanya untuk bermaksiat. Wal khamisu wal isyruna, adapun nasihat yang ke-25, man barang siapa aradal jannah yang pengen surga, ai surura, maksudnya pengen gembira, fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, fa alaihi bis sakha, maka hendak wajib bagi dia untuk bersikap dermawan. Li'anna syakhiya qaribun ilal jannah, kenapa orang yang dermawan itu dekat dengan surga, wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syakhiyu qaribun minal jannah, orang dermawan itu dekat dengan asy-syakhiyu qaribun minallahi taala, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat pula dengan manusia, qaribun minal jannah, dekat juga dengan surga, ba'idun minan nar, dan jauh dari api neraka. Wal bakhil, sedangkan orang yang pelit, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Wal jahilu asyakhiyu ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhil, bahkan kata baginda Nabi Muhammad, orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang yang ahli ibadah tapi pelit. Kan dari kalam-kalam sebelumnya, nasihat-nasihat sebelumnya kan dikatakan bahwasanya apa? Orang yang beriman dengan sikap pelit ini tidak akan bersatu. Kalau wong pelit pasti dia tidak beriman. Kalau dia beriman pasti dia dermawan. Wa min hikayatil kurama, dan diantara cerita kisah-kisah daripada orang-orang yang mulia, Annal Hasan wal Husain wa Abdullah bin Ja'far, ada cerita bahwasannya Said Hasan wal Husain dan Abdullah bin Ja'far suatu ketika kharaju lil hajj,
suatu ketika mereka keluar untuk berangkat haji. Fafatathum asqaluhum, di saat keberangkatan menuju ibadah haji mereka kehabisan bekal. Faja'u wa atashu, lalu kemudian mereka pun merasakan kelaparan dan juga kehausan. Famarru bi khubai ajuzin, maka di saat lapar dan haus ini tadi mereka melewati sebuah tandu. Tandu apa kemah? Kemahnya nenek-nenek, ada seorang nenek-nenek yang ada di dalam kemah. Fihi syatun, yang mana di kemah tersebut si nenek-nenek mempunyai seekor kambing. Fasa'aluha, lalu Sayyid Hasan, Husain dan Imam Ja'far, Imam Abdullah bin Ja'far ini meminta kepada si nenek-nenek tadi untuk dapat memakan daging kambing dan juga bisa meminum air susunya. Fasaqathum labanah, lalu kemudian si nenek itu pun memberikan air susu, memberikan minum air susu kambing tersebut. Summa zabihaha lahum, lalu kemudian menyembelihkan kambing tersebut untuk mereka, yaitu untuk Sayyid Hasan, Husain dan Abdullah bin Ja'far. Fa ba'da muddatin, maka setelah beberapa tahun lama kemudian, ra'aha al-Hasanu bil Madinah. Setelah beberapa lama Sayyid Hasan melihat si nenek sedang berada di kota Madinah. Fa'arafaha, dan Sayyid Hasan pun mengenali si nenek tersebut. Fa'ataha, lalu kemudian si nenek itu pun lalu kemudian Sayyid Hasan pun memberikan kepada si nenek tadi yang telah berjasa memberikan air susu kambing dan juga menyembelih dagingnya, menyembelih kambingnya, lalu dagingnya diberikan kepada Sayyid Hasan dan Husain yang pada waktu itu sedang kelaparan dan kehausan. Beberapa lama lalu ketemulah Sayyid Hasan, dijingoknya dan dia mengenali si nenek ini tadi. Nah, berkat jasa kedermawanan si nenek, maka Sayyid Hasan ingin bahasa kata itu take and give, maksudnya itu. Kalau ngenjuk, tidak. Kalau ngenjuk ada balas budi istilahnya, ya. Nah, maka Sayyid Hasan pun membalas budinya dengan cara apa? Fa'ataha al-fasyatin wa alfa dinari. Bayangkan, hanya memberi air susu kambing dan juga menyembelihkannya, diberilah oleh Sayyid Hasan 1000 kambing dan 1000 dinar. Summa arsalah li akhihi al-Husain, setelah dinjuk 1000 kambing dengan 1000 dinar, Sayyid Hasan ngomong dengan si nenek agar datang ke tempatnya Sayyid Husain. Dikirimlah, diutuslah ke tempat Sayyid Husain, kepada tempat saudaranya yaitu Husain. Maka Sayyid Husain pun memberikannya apa? Fa'ataha mislahu, memberikan hal yang sama sebagaimana yang diberikan Hasan. Berarti apa? Sayyid Hasan ngenjuk 1000 kambing 1000 dinar, maka Sayyid Husain pun juga demikian. Jadi kambing 2000 terus duit 2000 dinar. Summa arsalaha li Bani Ja'far. Udah ketemu Sayyid Husain pula ngongkon supaya menemui Sayyid Abdullah bin Ja'far. Fa'ataha alfai syatin wa alfai dinari, maka Sayyid Abdullah bin Ja'far pun memberikan si nenek itu tadi 2000 dinar, 2000 kambing. Alang kebanyaknya, tak miliaran balasannya. Wa qala law bada'at bila
an la'at abtuhuma. Sayyid Abdullah bin Ja'far ngomong, kalaulah seandainya si nenek ini tadi datang lebih dulu nemui aku, la'at abtuhuma, maka niscaya aku akan memberatkan mereka berdua. Kalau seandainya aku pertama didului si nenek, maka aku ngenjuk dia 2000 kambing, 2000 dinar. Pas itu kongkon pula nemui Said Hasan sama Husain. Berarti Said Hasan sama Husain lebih bakal ngenjuk lebih daripada yang diunjuk oleh Abdullah bin Ja'far. Kalau dia 2000 pacak lagi yang diunjuk oleh Said Hasan sama Husain tadi 4000. Waroja'at bi arba'ati alafi. Setelah ditemui Yogalo, akhirnya apa? Si nenek kembali dengan membawa 4000 kambing, wa arba'atu alafi dinarin, dan 4000 dinar. Nah, bayangkan sih kok kambing 3 juta kali ke 4000. Wasadisu wal ashruna, adapun nasihat yang ke-26, man barang siapa aroda yang kepengen ayunawwirallah, atam ini berarti ayunawwirallah, barang siapa yang kepengen Allah menerangi hatinya binuri dengan cahaya atam yang sempurna, fa'alaihi, maka wajib bagi dia yang kepengen hatinya bercahaya, wajib bagi dia untuk apa? Bitafakur, untuk selalu senantiasa tafakur, wal i'tibar, dan mengambil pelajaran. Ai bitafakuri fi azamatillah, yaitu dengan cara dia tafakur, memikirkan tentang keagungan Allah, wal ti'azi bil maut, dan juga mengambil pelajaran dari kematian. Bahasanya apa? Kalau ada dulurnya yang mati, maka dia dapat mengambil pelajaran. Apa bil mauti wa'i? Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Dia juga bakal balik, bakal mati juga. Wasabi wal isyruna, adapun nasihat yang ke-27, man barang siapa aroda ayakuna lahu badanun sabirun, barang siapa yang kepengen dia mempunyai badan yang sabar, walisanun zakirun, lisan yang selalu senantiasa berzikir, wa qalbun khashi'un, dan hati yang khusyuk, fa alaihi bikasratil istighfar, maka wajib baginya untuk memperbanyak istighfar. Lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, istighfar ini tadi, memohon ampun ini tadi, bukan hanya untuk dirinya baik, tapi untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang muslimin dan muslimat. Makanya kalau kita berdoa itu jangan egois. Allahumma firli, ya Allah ampunilah diriku. Bagusnya cak mana? Allahumma fir lana, ya Allah ampunilah wa walidaina, dan kedua orang tua kami, wa ikhwanina, dan saudara-saudara kami, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Oke, jangan doa untuk dewean tapi yang lain juga harus diajak. Kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minah hasanah, maka Allah akan mencatat bagi setiap orang mukmin laki-laki maupun perempuan satu kebaikan. Rawahu at-Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani, an Ubadah bin Samit wa qala sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa istighfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yaumin sab'an wa 20 marrah, barang siapa yang memohonkan ampun, beristighfar untuk orang mukmin dan mukminat setiap hari 27 kali, kana minal ladzina yustajabu lahum, maka dia termasuk di antara orang-orang yang diijabah doanya. Wa yurzaqu lahum ahlul ad, dan termasuk dia di antara penduduk bumi yang diberikan rezeki oleh Allah. Rawahu at-Tabrani an Abi Darda wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
asyrun tamna'u asyrun. Ada 10 perkara yang bisa mencegah, ada 10 perkara yang baik bisa mencegah 10 perkara yang buruk. Yang pertama apa? Suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah itu tamna'u ghadabur rabb. Siapa yang biasa melatenkan surat Fatihah itu bisa mencegahnya dari kemurkaan Allah. Lalu kemudian wa suratul Yasin tamna'u atsyal qiyamah. Siapa yang biasa membaca surat Yasin, maka surat Yasin itu dapat mencegahnya dari kehausan di hari kiamat. Makanya kalau baca tiap malam Jumat itu istiqomah baca ya Yasin, meskipun tidak kasih undangan, kalau baca istiqomah baca Yasin, hadiah balanya dihadiahkan kepada para leluhur kaum muslimin dan muslimat. Wasuratul Dukhan, dan adapun surat At-Dukhan itu tamna'u ahwalal qiyamah, bisa mencegah kepanikan di hari kiamat. Wasuratul Waqiah tamna'ul faqra, adapun surat Waqiah bisa mencegah kefakiran. Kalau pengen sugih sering-sering baca Al-Waqiah. Al-Waqiah ini bukan berarti kalau seandainya tidak diinjuk harta masih miskin pula. Misalkan ya, ngelatenkan surat Waqiah tapi tidak kayo-kayo. Berarti apa? Dia diinjuk sifat kaya, tapi bukan harta kaya. Dalam arti apa? Dia baca qanaah, dia baca bersyukur, baca sabar meskipun ya hartanya sedikit. Wasuratul Muluk, dan surat Al-Muluk itu tamna'u azabal qabri, bisa mencegah siksa kubur. Wasuratul Kausar tamna'u khusumah al-khusama. Surat Al-Kausar bisa mencegah indan naza, ketika sakaratul maut. Wasuratul Ikhlas, dan surat Al-Ikhlas itu tamna'ul nifaq, bisa mencegah sifat munafik. Wasuratul Falak, dan surat Al-Falak tamna'u hasadal hasidin, bisa mencegah kedengkiannya orang yang dengki. Wasuratul Nas, dan surat An-Nas bisa mencegah was-was. Waqtatama hazal kitab bihazal hadis, kitab ini sudah khatam dengan hadis ini, bibarok tabarukan, sebagai bentuk tabaruk, ngalap berkah kepada hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa alal anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Karena tamamu hazal kitab, atap kitab ini disempurnakan di tanggal berapa? Al-Hadi wal Asri, di tanggal 27 min Safaril Khair, di bulan Safar. Dan alhamdulillah malam ini sudah masuk Safar ya. Nah, sempurnanya di bulan Safar. Naharul Khamis fi sanati alfun wa salasumiatin wa ahidaya asyara, di siang hari Kamis pada tahun 1311 Hijriah. Sekarang berapa? 1446 Hijriah. Nah, saking berkahnya kitab Imam Nawawi, nah berapa ratus tahun? 300 tah? Ya. Ini tadi berapa? 1311. Ini 1400, sudah 100 tahun lebih. Sampai main hari masih dipelajari di seluruh pesantren. Berarti ini termasuk amal jariyah, ilmu nafi'. Ala sahibiha, ya, dari pengarangnya Abdulus Salat wa Tahiyat. Ala sahibiha, sahibun nubuwah, sahibul hijrah, Abdulus Salat wa Tahiyat, ya, seutama-utamanya salawat dan penghormatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kitab ini sudah khatam.
Ya, semoga apa yang kita pelajari dari kitab Nasolul Hibad ini bisa bermanfaat dan barokah. Nah, nanti keterangan kitab selanjutnya yang akan dikaji di minggu depan disusul. بالمصطفى